Teman-teman, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sepertinya kalau masih seperti itu kan. Apa kabar dari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah. Makna dari belajar tersebut kita di sini yang masih ada orang tua, jadilah orang tua kita itu motivasi kita untuk semangat belajarnya. Kita balik kita nih. Mungkin sebelumnya di sini hadir semua. Berapa orang aja? Oke. Kita lanjut. Di sini yang punya sawit pasti tahu ya, yang biasa digunakan. Oke, ada nggak yang bisa bantu menjelaskan? Oh ya, ada kimianya. Nah. Ya. Oke. Kalau amonia Na atau NH? NH. Ya. NH3 ya. NH3. Itu amonia. Oke, jadi hari ini kita pembahasannya tentang apa? Tahu ini apa? Ya, maksudnya dia sifat apa? Oke, berarti kita hari ini belajar tentang ya, betul. Salah satunya adalah asam basa. Dan juga nanti kita akan belajar tentang hidrolisis dan penyakit. Ini mungkin akan sedikit mengulas ya, sedikit. Kalau kita bentuk singkat, ini 3 materi dipadatkan menjadi 3 SKS ya. Jadi 1 SKS itu 50 dan tadi ada kendala waktu ya. Oke, sebelum kita ke materi ya, kita sedikit melihat dari krowinya yang berhubungan tentang agama dengan Al-Quran, supaya dengan ini menambah keimanan kita ya. Jadi jangan sampai nanti kita terlena, tidak tahu siapa yang mencipta kita. Ternyata asam basa ini ada walaupun tidak terperinci dalam Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza azabun urat. Menjelaskan ada asin, ada pahit gitu kan. Menjelaskan. Jadi itu berhubungan dengan asam basa gitu. Jadi kita dengan ini ya supaya menambah kita ingin belajar terus ya. Yang menemukan asam basa. Ada yang bisa menjelaskan sedikit aja tentang teori Arrhenius. Arrhenius ini dia pertama ya. Biasanya orang menemukan teori itu pastinya banyak kekurangannya, apalagi dia dasar gitu kan. Tapi teori awal itu tidak hilang. Jadi kelemahannya ini dia cuma bisa menentukan bahwa asam itu ada H plusnya. Basa itu ada, nanti kita belajar seperti kemarin. Ada lagi ada melaksanakan LKM, kajian LKM, ada studi kasus, kemudian tim presentasi, dan terakhirnya ada kuis lagi. Kuisnya mungkin kita menggunakan timbangan ion dalam larutan asam basa. Ya, tetapan keseimbangan air atau KW. Kalau dalam air ini diuraikan bisa H2O atau H2O tambah H2O ya. Ini bentuk keseimbangan
Jadi tanda keseimbangan itu ada ya, panah dua. Panah dua artinya timbal balik. Ini syarat terjadinya keseimbangan. Berarti dia bisa balik. Sementara kalau minyak satu saja itu habis. Biasanya ya nanti kita jelaskan ya teorinya. Kalau keseimbangan itu ada syaratnya, yaitu berdasarkan reaksi ionisasi air. Kita tahu perbandingan H plus dan OH dalam air murni ya, ini dalam air murni, karena air ini sebenarnya dia sangat lemah gitu. Jadi teman-teman bisa melihat ketika air hujan atau air sumur ya, kamu juga pernah merasa kok dia bisa mengalirkan air. Nah, tentukan konsentrasi H3O min, H3O plus dan OH min. H3O plus ini sama dengan kondisi asam ya. Pada temperatur suhu manusia berapa? 25. Kalau misalnya tadi kan angka KW ya, atau OH min itu sama dengan angka KW. Kalau misalnya pada suhu 25, berarti ini sama dengan A plus ya, kita langsung A plusnya aja. Berarti kondisi suhu 25, berarti akar dari 10 pangkat min 14 berapa? Oh iya, pintar ya. Jadi ya menurut bagi dua, karena kemudian terionisasi sangat sempurna. Contoh asam kuat itu H2SO4, KBr, KI yang biasa ini itu adalah min log ya, P itu adalah min log. Karena untuk kondisi pH itu bukan hanya bisa dengan P, Ka, PKB atau BKW ya. Jadi P ini menunjukkan min log. Jadi PKA itu berbanding terbalik dengan kekuatan asam. Ini kita langsung larutan penyangga. Asam basa ada yang ditanyakan. Jadi kalau asam kuat itu dia terionisasi sangat sempurna, dia habis reaksi, kemudian dia membentuk garam netral. Sementara kalau basa atau asam lemah itu dia sedikit sekali terionisasinya, atau reaksinya berbeda dengan reaksi yang asam atau basa kuat, ya reaksi keseimbangan. Kemudian larutan penyangga, ada yang tahu apa penyangga atau buffer? Sebenarnya apa? Ada yang lain? Ya, terus ini garam ya. Ya. Apa namanya? Bina. Bina. Bukan cowok tadi. Oke, garam dengan air ya, benar. Jadi dia dengan kation dan air ya. Dan hidrolisis ini juga ada jenisnya, ya. Karena ada NaOH ini ya. Jadi NH ini menurut saya baca itu air itu hanya mengelilingi, hanya mengelilingi yang tersebut. Beda dengan tadi kan mengenai asam kuat sama basa kuat kan pH-nya netral. ya. Terus kalau asam lemah
Asam lemah basa lemah. Kalau yang pertanyaannya itu asam lemah basa lemah ada netral. Iya. Oke, mantap. Ini ya ketentuannya. Ini tergantung tadi saya bilang KA dengan KB mana yang lebih kuat, yang lebih besar angkanya. Ya. Jadi kalau misalnya KB lebih besar, berarti dia bersifat basah. Kalau basah pH-nya basah, pH-nya lebih dari 7. iya lebih dari 7, itu aja. Oke, kalau dalam sabun, dan sabun ini juga bisa kita buat dalam kehidupan, dalam industri kecil ya, rumah-rumahan, dan ini udah banyak sekali ya. Maksudnya itu. Nah, sebenarnya ini Pak. Ada. Jadi Pak, kan tadi itu kan kata Bapak lebih baik kita konsumsi air biasa daripada air. Jadi alasan menciptakan atau dibuatnya air murni itu apakah hanya untuk sebuah penelitian atau percobaan atau untuk sebuah tes atau ada kegunaan lain dari air? Ya, air suling itu, air yang murni itu, ya memang produknya kalau dijual memang ada, jual Aquadis. Kalau di labor ya, tapi harganya sangat mahal gitu ya. Karena memang tidak untuk konsumsi yang sehari-hari gitu. Ya memang tujuannya tuh untuk biasanya dalam labor, ya labor. Dalam khusus biasanya untuk penetralan alat-alat labor. Serius bagi ajun-ajunin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih jadi penyebabnya. Bayang-bayang pada melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini Tanah ya. Jadi dari pemerintah yang memberi biasanya kepada pertanian ya, ternyata salah sasaran gitu. Kira-kira kalau dari saudara tahu nggak solusinya bagaimana? Coba nanya nih. Kan ini anak teknik industri nih. Nah, industri beras nanti. Ada nggak solusinya? Kalau menurut aku dibuatnya kayak pasar untuk organik sama organik sekitar dari sawah tersebut. Jadi ketika nanti sampah organik itu bukan terbuang aja, tapi bisa dikampung lagi, masukkan di kompos tersebut. Mantap. Jadi siapa namanya dulu? Pina. Bina, oke. Ya betul ya, salah satu. Ya ada yang lain? Karena itu memang salah satu adalah kita memanfaatkan kondisi apa untuk organik ya, memanfaatkan lingkungan, tentang sampah, kan, pupuk kompos itu kan. Memang kalau tanah itu memang kalau misalnya sudah agak bagus lagi, memang harus diperbarui gitu. Jangan sampai kita hanya mendapatkan produknya, sementara untuk perbaikan tanah ya dibatasi ya. Itu kan nanti kan kalau dalam industri kan nggak harus fungsi besar-besaran kan, fungsi juga kan kita harus juga memperhatikan. Tadi kayaknya samping Bina mau ngomong nih. Ayo mau Beri saran. Ya kita saling berbagi nih. Bapak juga bukan anak pertanian. Kalau menurut saya Pak, masalah tanah yang benar itu jika sebuah tanah sudah mengalami kerusakan yang begitu parah Pak, alangkah lebih baiknya kita manfaatkan tanah tersebut untuk dialih fungsi lahan dan bisa juga dimasakkan untuk tempat industri lainnya Pak. Oh gitu. Jadi dari
pertanian nih kita ubahnya jadi kayak lahan industri. Tapi Iya, namanya ya. tapi ini Iya. tapi berarti kita ini dong tidak bisa memenuhi kebutuhan, otomatis kan tempatnya udah jadi industri. Nah, jadi kebutuhan pokok kita dulu mana kita makanan nanti. Kalau masalah itu sih, kalau memang tanah itu tidak bisa melakukan performanya dengan lebih baik, nanti tuh hasil panen kita di situ tuh bakal terus menurun dan menurun. Itu juga bisa membuat dampak kepada petani yang ya akan merugikan petani kita. Lebih baik kita fungsikan lahan, dan lahan yang baru itu seharusnya tidak diberi pupuk kimia lagi, tetapi lebih memanfaatkan pupuk organik yang ada. Itu juga dapat melestarikan lingkungan dan menjaga lingkungan itu tersendiri. Oke, terima kasih ya. Mantap. Beri tangan. Ini ya. Jadi, walaupun kita mungkin dalam dengan saudara ngomong di belakang kita jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, aku mau menyampaikan hasil dari diskusi tadi tentang masalah dan koalisi dan kegiatan satu yaitu orientasi pada masalah. Terkait dari tersebut, aku akan menyampaikan rumusan masalah yang kedua. Yang pertama, apakah natrium benzoat memiliki sifat larut dan penyangga? Apakah natrium benzoat bisa mengalami hidrolisis? Ketiga, apakah asam benzoat ini diare dan gangguan pada metabolisme? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan atau ada yang berbeda gitu? Ya, ada. Ada semua. Padahal larutan penyangga asam jika ditambah sedikit asam kuat maka teman-teman yang lain coba perhatikan juga yang dalam punya teman-teman yang lain yang dikerjakan. C6H5COO. Enggak, maksudnya akan bereaksi dengan CH3COO. sama tidak atau sama minus mana C6H5COOH atau C6H5COO min. Min atau yang mana? Semuanya yang mana? Yang kiri. Karena kalau yang ini ditambah ini. Ya. Ya. Apa ini? Tambah lagi. Jadi rasanya asam semua itu dia asam itu mengandung amblesnya dan bahasa itu nanti jadi kalau misalnya menurut teori asam basa itu beda lagi. Dan ingat asam kuat dan basa kuat itu dia mengalami kalau ada suatu zat yang mengalami basa itu kita bilang dia asam kuat dan asam kuatnya sama kan. Dia bisa mempertahankan pH dengan penambahan asam maupun basa.
Oke, jadi hidrolisis dia bisa bereaksi dengan air. Jadi biasanya dia mengandung asam batu bata lemak. Beri yang mana beri? Nomor 1 Subhan mana? Nomor 2 lagi Pak. Nomor 2 Pak. Jika dan nomor 9 B. Air tuh ya. Nah, sudah sampai di penghujung. Ya, dari Bapak ya. Tetap semangat untuk belajar. Ya. Karena ya tetap konsisten ya, tetap semangat. Karena orang tua itu sebagai motivasi kita untuk menentukan kecerdasan kita. Supaya untuk selanjutnya kalau mau nanti per kelompok satu aja cari jurnal yang berhubungan tentang hidrolisis enggak. Kemudian nanti buat makalah. Nanti ada bagian itu ada bagian penjelasan. Enggak, nanti diserahkan sama Pak Karim. Oke. Jadi Bapak tanya sama Pak Karim